kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ayu Sumsel. Di sana dan siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 16 Januari 2024. Sajian utama hari ini antara lain, 30 sekolah di Muratara terendam banjir bandang. Kasus DBD di Ogan Komering Ilir kian meningkat. Ribuan warga hadiri pergantian ke lampu Wali Allah. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, banjir bandang akibat luapan Sungai Rupit dan Rawas juga merendam 30 sekolah yang ada di 6 kecamatan di Musi Rawas Utara. Akibat bencana banjir ini, pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswa. Mudah-mudahan tidak sampai. Seluruh sekolah di 6 kecamatan di Kabupaten Muratara terendam banjir. Dari data Dinas Kependidikan Kabupaten Muratara, terdata 30 sekolah yang terendam banjir. 22 sekolah dasar dan 8 sekolah menengah pertama di 6 kecamatan di Kabupaten Muratara. Hinayatullah, Wakil Bupati Muratara mengatakan, 6 kecamatan yang terendam banjir terdiri dari Kecamatan Rupit, Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Karangdapo, Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Ulu Rawas, dan Kecamatan Rawas Ulu. Akibat banjir ini, pihak sekolah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar. Nah, rumah dinas saya juga sudah jadi tempat penampungan juga, sudah masuk, tapi belum sampai ke dalam. Oh, baru di luar? Baru di luar, tapi kami akses keluar rumah sudah kena banjir. Untuk sekolah anak-anak, Pak? Sekolah anak-anak ya juga sama, harus yang terdampak banjir harus diliburkan. Ada berapa banyak? Ya bisa sekolah. Sekarang hampir 6 kecamatan itu hampir seluruh. Sekolah. Sudah puluhan sekolah sudah terdampak banjir, baik SMP maupun SD. Dari Muratara, Sudirman Aijus melaporkan. Sementara itu, sebanyak 20.000 rumah yang berada di 6 kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara terendam banjir akibat Sungai Rawas meluap. Selain itu, 8 jembatan gantung putus akibat diterjang banjir. Beginilah rekaman video amatir jembatan di Kecamatan Ulu Rawas terputus saat diterjang banjir bandang yang nyaris mengenai warga yang berada di sekitar jembatan. Banjir bandang juga menyebabkan 8 jembatan gantung di Kecamatan Ulu Rawas putus. 8 jembatan gantung yang putus di Kecamatan Ulu Rawas meliputi jembatan gantung di Desa Batuh Gajah, Desa Sosokan, Desa Muara Kuis, Dusun Kemang, Desa Muara Kuis, Desa Pulau Kidak, Kelurahan Muara Kulam, dan Desa Karanganyar. Selain itu, banjir juga merendam kurang lebih 20.000 rumah warga dan fasilitas umum di 6 kecamatan. Adapun 6 kecamatan yang terendam banjir tersebut meliputi Ulu Rawas, Rawas Ulu, Karangdapo, Karangjaya, Rupit, dan Rawas Ilir. Akses jalan Desa Sosokan kena licin longsor sehingga akses jalan lumpuh total. Saat ini kondisi air diinformasikan masih mengalami kenaikan di bagian hulu sungai. Sekitar jam 1 malam itu debit airnya naik sehingga terjadinya jembatan putus. Dusun Kuis, Desa Marakuis, Dusun Kemang, Desa Marakuis, Dusun Tanjung Beringin, Desa Marakuis, termasuk dihitung per wilayah kecamatan, termasuk Desa Sosokan, Desa Pulau Kidak, dapat infonya, putus jembatannya, Pak. Petugas gabungan juga saat ini tengah berupaya mengevakuasi warga untuk dibawa ke lokasi yang aman. Dari Muratara, Sudirman Aijus melaporkan. Akibat banjir besar menimpa kawasan Desa Pagar Dewa, Kecamatan Benakat, Muara Enim, salah satu rumah warga ambruk. Rumah panggung berbahan baku kayu tumbang setelah dihantam banjir yang datang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Muara Enim dan air kiriman dari daerah Ulu membuat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Benakat kebanjiran. Luapan air Sungai Lematang dan Sungai Benakat membuat salah satu rumah warga roboh akibat dihantam banjir. Yuli Martati mulai merasa rumahnya akan roboh sekitar pukul 4 subuh. Saat itu terdengar suara dari tiang rumah. Merasa akan roboh, dirinya bersama keluarga mulai mengevakuasi barang di tengah banjir. Setelah menyelamatkan beberapa barang berharga rumah yang ditempati Yuli roboh, beruntung orang dan sebagian barang sudah diungsikan ke rumah tetangga.
Yuli beserta keluarga meminta pihak terkait dan pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa membantu dirinya dan keluarga untuk kembali memperbaiki rumah mereka. Memang kita waktu itu pas sebelum nak roboh kemiringan rumah itu kita siaga. Memang ada kemiringan rumah. Dan terus memang kita sudah siaga antisipasi kan. Bukan hanya Yuli, ratusan rumah warga di Desa Pagar Dewa terendam banjir. Ketinggian air bisa mencapai 1 meter lebih. Saat ini warga membutuhkan air bersih dan bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, kasus DBD atau demam berdarah di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan terus meningkat. Hingga kini tercatat mencapai 27 kasus, fogging pun gencar dilakukan ke pemukiman warga. Hingga Januari, kasus demam berdarah atau DBD di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan terus meningkat. Tercatat mencapai 27 kasus yang dirawat di RSUD Kayu Agung. Dari 27 pasien yang ditangani tersebut, ada di antaranya sudah sehat. Penderitanya pun tidak hanya berasal dari masyarakat Kabupaten Oki, melainkan juga datang dari kabupaten tetangga karena domisilinya lebih dekat ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung, seperti Sungai Pinang, Tanjung Raja, Kandis, dan sebagainya. Angka meningkatnya kasus DBD ini seiring semakin tingginya intensitas hujan akhir-akhir ini, sehingga nyamuk penyebab demam berdarah lebih cepat berkembang. Upaya penyemprotan asap fogging pun gencar dilakukan ke pemukiman masyarakat guna membunuh nyamuk yang bersarang. Di awal musim hujan ini sangat meningkat sekali ya di Kabupaten Oki ini. Semua sudah tertangani, sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Kayu Agung atau di klinik-klinik swasta lainnya. Bulan Januari ini ya terdata di kami ada sebanyak 27 kasus yang dirawat di rumah sakit. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada akan bahaya DBD, selalu lakukan 3M, menguras tempat penampungan air, menutup dan mengubur barang bekas penyebab jentik nyamuk berkembang. Dari Ogan Komri Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Ribuan warga hadiri ganti kelambu Wali Allah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bawaslu Kabupaten Oku Timur tinjau langsung tahapan seleksi anggota PTPS yang ada di Kecamatan Madang, Suku 2. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memonitoring jalannya tahapan seleksi anggota PTPS tersebut. Tahapan seleksi anggota PTPS di Kecamatan Madang, Suku 2, Kabupaten Oku Timur pada saat ini masih dalam proses perekrutan. Ada sebanyak 108 peserta yang ikut dalam tahapan proses rekrutmen tersebut. Untuk memastikan perekrutan anggota PTPS tersebut berjalan dengan lancar, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Oku Timur yang diwakili oleh Koordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Oki Endrata meninjau langsung proses seleksi anggota PTPS tersebut. Selain bertujuan meninjau langsung proses perekrutan anggota PTPS yang ada di Kecamatan Madang, Suku 2, Bawaslu Kabupaten Oku Timur juga memonitoring di mana lokasi TPS yang tergolong rawan dan juga melakukan inventarisir atau pencegahan untuk memastikan pada saat pemilihan nantinya dapat berjalan dengan lancar. Suku 2 ini ada TPS yang rawan. Maka dari itu salah satunya tujuan kami ke sini untuk memastikan di mana tempat posisi TPS rawan dan juga melakukan inventarisir ataupun kiat-kiat pencegahan sehingga pelaksanaan hari H nanti berjalan. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco Ayus melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, aksi nyata dari seorang caleg DPR RI Partai Perindo Dapil 1 Sumsel, Andi Asmara, kembali menggebrak generasi milenial dengan menggelar drag race dan drag bike champion putaran ketiga. Ini merupakan wadah para anak muda berbakat dalam menyalurkan hobi sekaligus mengurangi adanya balap liar. Andi Asmara kembali menunjukkan aksi nyatanya. Selain memberikan peluang untuk para UMKM dalam mengembangkan dunia usaha, berbagai aksi sosial pun diberikan untuk membantu masyarakat di Sumatera Selatan. Kini Andi Asmara yang merupakan seorang pengusaha sekaligus caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sumsel 1 menggelar drag race dan drag bike champ putaran ketiga. Ini merupakan upaya dalam mewadahi para anak muda berbakat dalam menyalurkan hobi. Selain itu juga sebagai bentuk sinergi bersama aparat dalam memberantas adanya balap liar. Drag race dan drag bike champ putaran ketiga pun disambut antusias dari para anak muda. Ini terlihat membludaknya para peserta hingga melebihi target yang ditentukan. Dan untuk pesertanya sendiri tak hanya untuk masyarakat Sumsel, akan tetapi dibuka juga untuk masyarakat di luar Sumsel. Banyak yang minat untuk buat ini Sumsel ya. Semoga bisa mengadain ini terus untuk anak-anak di Sumsel. Ini seperti tidur, selama-lamanya seperti tidur. Kita bangunkan, kita bangkitkan. Jadilah datangnya Perindo, datangnya caleg-caleg dari Partai Perindo di seluruh Indonesia, khususnya Sumatera Selatan, mereka bisa melihat dan bisa merasakan kemajuannya luar biasa. Drag race dan drag bike ini menjadi agenda rutin yang akan digelar di Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga padati acara ritual pergantian kelambu makam wali Allah yang terdapat di Desa Sukabanjar, Kecamatan Muara II, Ogan Komering Ulu Selatan. Wali Allah yang diyakini warga sama seperti Wali Songo, penyebar agama Islam di daerah Jawa.
Mau ziarah ke makam wali Allah seperti Wali Songo di daerah Jawa, warga Sumsel khususnya masyarakat Oku Selatan tidak perlu jauh-jauh pergi ke Pulau Jawa. Cukup datang ke desa Sukabanjar, Kecamatan Muara II, ada makam wali Allah bernama Syekh Abdullah Baghdad. Setiap harinya makam wali Allah Syekh Abdullah Baghdad selalu ramai dikunjungi warga, terutama bagi mereka yang ingin berziarah, berdoa dan bermunajat dengan bernazar kepada sang wali. Bahkan ada warga yang sampai beriktikaf hingga 3 malam di dekat makam. Diketahui makam wali Allah Syekh Abdullah Baghdad berada di tengah-tengah dalam areal masjid, sehingga masyarakat sekitar maupun pengunjung yang mengerjakan sholat di masjid dapat melihat makamnya. Meski tidak dapat melihat nisan secara langsung karena ditutupi kubah yang diselimuti kelambu. Zumari, salah satu pengunjung asal Pulau Beringin, mengungkapkan kedatangan dirinya bersama rombongan keluarga selain bersilaturahmi dan berziarah ke makam wali Allah juga karena niat ingin membayar nazar. Bersilaturahmi, ziarah ke tempat pemakaman Ki Haji Abdullah Sukabanjar yang terletak di tengah-tengah masjid itu, Pak. Sehingga di sana kami bersilaturahmi, berziarah ya dengan niat dan tujuan masing-masing. Di tempat yang sama, Kepala Desa Sukabanjar Zulfakar menuturkan bila makam wali Allah Syekh Abdullah Baghdad sudah lama diziarahi oleh para pengunjung dari berbagai daerah seperti Aceh, Riau, Jakarta, Pulau Jawa, bahkan pernah ada dari Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Zulfakar, prosesi kegiatan pergantian kelambu ini merupakan acara turun-temurun yang sudah rutin dilakukan setiap tahun sekali diselenggarakan oleh para keturunan Syekh Abdullah Baghdad. Dengan sendirinya di desa Sukabanjar ini karena mereka mendengar ada kegiatan sedekah kampung mengganti kelambu yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Baghdad di Masjid Desa Sukabanjar. Dari Oku Selatan, Teddy Hedrawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil